Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga semuanya tetap sehat, kuat, dan harus semangat. Iya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa. Ya, Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah, wabil islam madinah, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihati birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, semoga uh, doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala urusannya dalam pembelajaran hari ini. Dan khususnya untuk anak-anak ibu, uh, dapat menyerapnya, dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu ada Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Nah, ya tujuannya kita mempelajari ini yaitu anak-anak ibu dapat memahami makna dari Al-Qawiyyu, Al-Muhyi, Al-Qayyum, Al-Mumit, dan Al-Ba'is beserta artinya dan dapat memberikan contoh dari masing-masing sifat Asmaul Husna yang Ibu sebutkan tadi. Ya kan? Nah, untuk itu mari kita bahas sama-sama satu persatu. Sebelum kita bahas tentang sifatnya, maka kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna. Yang dimaksud dengan Asmaul Husna adalah nama-nama indah Allah SWT yang berada dalam sifat-sifat yang sempurna. Dengan intinya, dengan mempelajari Asmaul Husna kita membantu memahami apa dengan sifat keagungannya, kasih sayangnya, dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengenal sifatnya, kita tahu arti dari nama tersebut. Nah, oh ternyata ini artinya, ini maknanya, ini contohnya. Jadi semuanya itu memiliki arti dan hikmahnya. Ya. Kemudian ada Al-Qawiyyu. Ya, ini yang pertama ya, Nak. Al-Qawi itu adalah maha kuat. Nah, Allah itu kuat. Kuat seperti apa? Dalam bidang apa kekuatan Allah? Kekuatan Allah itu yang pertama adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu adalah kekuatan tidak terbatas. Menopang alam semesta. Dia yang menciptakan, dia yang menghancurkan, dan dia juga yang bisa mempermainkannya. Ya kan? Kalau kita mana bisa? Kita hanya bisa memanfaatkannya saja dan memeliharanya. Itulah kekuatan Allah ya. Dia yang bisa membolak-balik dunia ini. Dia yang bisa membuat jadi kebanjiran. Dia juga yang bisa memprediksi kapan seseorang itu meninggal. Yang kedua adalah kekuatan kita. Kekuatan kita adalah berasal dari Allah. Nah, jadi kekuatan kita, nutrisi semangat kita, nutrisi iman kita itu datangnya dari mana? Kekuatannya dari Allah. Nah, membantu kita memiliki semangat untuk hidup. Contohnya, orang yang lagi sakit, nah, orang yang tidak memiliki lagi harapan untuk hidup, maka kita dekatkanlah diri kepada Allah dengan cara apa? Berdoa, mohon ampun, kemudian memperbanyak sedekah terhadap orang-orang yang membutuhkan. Itulah kekuatan kita yang berasal dari Allah. Kemudian apa? Kekuatan iman. Kadang kita malas sholat, malas ngaji, malas sedekah. Kita itu dari mana? Dari Allah. Makanya untuk menumbuhkannya itu, untuk membangkitkan lagi kita rasa malas kita, kita harus yakin bahwa setiap perbuatan yang kita perbuat itu ada Allah. Jadi kita semangat untuk mengembalikan lagi, untuk menghilangkan rasa, malaslah puasa, motel aja, itu setan. Itu nggak boleh diikuti ya, Nak.
Jadi kekuatan iman kita untuk menghilangkan rasa keimanan kita, maka kita akan yakin bahwa segala perbuatannya, baik itu tersembunyi, baik itu terlihat orang lain atau tidak, itu tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu ada pengawasannya, karena Allah itu adalah Maha Kuat. Nah, sekarang ada Al-Muhyi. Apa Al-Muhyi? Maha menghidupkan. Hidupkan apa itu? Nah, yang pertama hidup. Anugerah Allah tak ternilai harganya. Ya kan? Dia maha hidup, menghidupkan kembali rasa semangat kita, iman dan amal soleh kita. Hidupkan umat, hidupkan Allah dengan kebaikan dan dakwah, menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada eh, di sekitar kita dengan cara ayo kita sholat, ayo kita berzakat, ayo kita bersedekah, ayo membantu orang yang membutuhkan. Kemudian ada Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Yaitu maha berdiri sendiri. Allah itu dapat berdiri sendiri dengan sendirinya. Jadi sifat yang bisa kita ambil yang pertama adalah kemandirian. Ya kan? Kita butuh Allah, tapi kita tidak boleh mengharap sama orang lain. Berusahalah semaksimal mungkin. Kemudian ada keberlanjutan, bahwa alam semesta ini tidak berhenti. Allah lah yang mengatur. Setelah hujan, panas. Setelah panas, hujan kembali. Mendung. Kemudian gerimis. Itu siapa yang menentukan? Itu Allah. Begitulah kelanjutannya seterusnya. Ada dingin, ada rasa panas, kemudian ada rasa sejuk, ya kan? Kemudian adalah sandaran. Kita bersandar padanya, bukan kepada makhluk lain. Jadi jangan kita menopang kehidupan kita dengan orang lain, tidak boleh. Kita harus bekerja, kita harus memiliki kekuatan, ya kan? Kekuatan untuk diri kita sendiri, ya. Dan jangan mengharap bantuan dari orang lain. Kemudian ada Al-Mumit. Al-Mumit itu adalah maha mematikan, ya kan? Maha mematikan Allah. Takdir itu kapan ajal Allah yang menentukan. Kemudian kematian, pintu menuju akhirat, ya kan? Mau masuk surga kah kau, mau masuk neraka kah? Ujian dan penghapus dosa Allah yang menentukan. Kemudian tiba-tiba ujian datang. Kapan datang ujian itu? Itu siapa yang menentukan? Kapan kita dapat kado? Siapa yang tahu? Itu yang pertama ada yang tahu hanya Allah. Kita hanya bisa berdoa dan berdoa. Kemudian apa? Keimanan. Kenapa keimanan? Kita butuh persiapan. Persiapan apa? Untuk menyiapkan diri untuk menghadap Allah. Dengan cara apa? Mendekatkan diri kepadanya dengan rajin sholat, istighfar, berzikir, sedekah. Itu salah satu mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa? Kita menjalin hubungan yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang terakhir adalah Al-Ba'its, yaitu maha membangkitkan. Maha membangkitkan. Kebangkitan apa? Hari kiamat, di mana semua manusia itu dibangkitkan. Siapa yang berkuasa? Allah. Maha bertanggung jawab. Kita akan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, ya kan? Itu siapa yang melakukan pertanggungjawaban itu? Siapa yang menanyai? Itu hanyalah Allah yang menentukan. Allah yang tahu ini kapan waktunya. Antara surga dengan neraka, kita masuk kemana pintunya? Siapa yang tahu? Itu hanya Allah. Kemudian kapan bangkitnya? Kapan kita terjadi surga neraka? Itu hanya Allah. Jadi Allah lah yang maha membangkitkannya. Allah yang maha menentukan segala yang ada di muka bumi ini. Jadi hikmah dan manfaat mengenal Asmaul Husna dari yang kelima tadi itu, kita dapat mengambil hikmah yang pertama adalah ketenangan. Dengan kita mengenal sifat-sifatnya tadi, jadi kita lebih ada mawas diri. Kita
akan lebih mempersiapkan diri. Nah, ternyata seperti ini sifat Allah itu, ya kan? Jadi kita lebih memperukuh, keimanan kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, hilangkan rasa takut, tapi tetap optimis dan istiqomah. Yang kedua adalah kebaikan, menumbuhkan perilaku terpuji dan menjauhi dosa. Ketiga adalah taat, meningkatkan ketaatan dengan mencintai Allah, taat sama Allah. Jangan tinggalkan sholatnya, jangan tinggalkan amalannya, iya kan? Nah, dan tetap berbuat baik kepada orang lain. Nah, kesimpulannya dari Asmaul Husna yang kita pelajari, nah, kita dapat merasakan bahwa kebesaran Allah, dari sifat itu adalah kita dapat merasakan kebesaran Allah itu lebih luar biasa. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kita itu hanya sebagian kecil yang sangat seperempatnya aja tidak ada, ya kan? Nah, jadi kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh. Nah, kemudian apa? Memperkuat iman dan mendekatkan diri kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah ya Nak, pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu mengerti ya dan memahami artinya dan contoh-contohnya, ya kan? Nah, kita paham ya berdasarkan penjelasan yang tadi. Nah, semoga lebih memahaminya lagi dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.